Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya adalah pemahaman atas struktur pengendalian internal. Kalau kita lihat dari pengertiannya, struktur pengendalian internal adalah tindakan yang terkoordinir dan yang ditetapkan dalam satu perusahaan untuk mengamankan atau melindungi hartanya, menguji kecermatan dan kebenaran data pembukuan, meningkatkan efisiensi operasi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Oke, jadi SPI itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai ini ya. Menjaga kekayaan organisasi, menjamin keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi kinerja, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi contohnya menjaga kekayaan organisasi itu berarti perusahaan melakukan pengamanan seperti merekrut satpam, mengunci gudang, kemudian menyimpan uang kas di bank atau di brankas, gitu ya. Kemudian kalau menjamin keandalan data akuntansi berarti perusahaan melakukan pembagian tugas ke bagian akuntansi, ada yang mencatat jurnal, ada yang menyimpan uang, gitu. Kemudian ada manajer akuntansi yang memeriksa pekerjaan dari karyawan akuntannya. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk menjamin keandalan data akuntansi, supaya data akuntansi itu bisa dipercaya. Kemudian meningkatkan efisiensi kinerja, jadi misalnya perusahaan membuat peraturan bagaimana caranya supaya bahan baku itu tidak digunakan secara berlebihan, dan sebagainya. Kemudian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, misalnya SPI-nya adalah memberikan hukuman kalau misalnya kebijakan manajemen itu tidak ditaati. Misalnya kalau karyawan terlambat, ada denda, dan sebagainya. Itu ya, jadi itu adalah SPI, hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti ini. Nah, tujuan akhir audit itu memberikan keyakinan yang memadai bahwa SPI organisasi itu sudah cukup handal untuk mencapai tujuannya, atau proses sistem akuntansi telah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Gitu. Jadi auditor itu harus yakin bahwa SPI perusahaan itu sudah berjalan cukup baik sehingga data akuntansi itu bisa dipercaya, kemudian aset-aset perusahaan itu tidak hilang dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponen SPI yang perlu dipahami oleh auditor. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Ini contohnya adalah ada atau tidaknya integritas dan etika manajemen. Jadi ada atau tidaknya kesempatan fraud di perusahaan tersebut. Kemudian komitmen terhadap kompetensi. Jadi intinya apakah sudah meletakkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Jadi misalnya apakah karyawan di bidang akuntansi itu memang punya latar belakang akuntansi, terus manajer keuangan misalnya itu sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya. Karena itu hubungannya dengan keandalan data akuntansi nanti. Oh, ini berarti data-data keuangannya bisa dipercaya ini karena orang-orangnya kompeten dan manajemennya juga tidak ada kecenderungan untuk melakukan kecurangan gitu. Kemudian filosofi atau gaya manajemen, bagaimana struktur organisasi dan delegasi otorisasi atau tanggung jawabnya. Jadi apakah ada pemeriksaan, misalnya akuntan itu bekerja, apakah ada pemeriksaan atas pekerjaannya oleh manajer atau atasan lainnya gitu. Kemudian metode pengendalian atau tolak ukur kinerja manajemen dan praktek atau kebijakan-kebijakan umum. Jadi di lingkungan pengendalian ini adalah hal-hal yang harus dipahami oleh auditor. Selanjutnya penaksiran risiko. Nah, auditor ini juga perlu memahami risiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi cara menaksir risiko dari manajemen terhadap laporan keuangannya itu mirip dengan auditor dalam menaksir risiko bawaan. Risiko bawaan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi auditor itu perlu tahu misalnya kemampuan organisasi untuk mencukupi aliran kas dalam pembelian. Bagaimana caranya organisasi itu mencukupi aliran kas untuk pembelian bahan baku gitu.
Nah, kemudian efek daerah terpencil ada kenaikan biaya, pemasok tunggal, dan lain-lain. Ini karena hubungannya dengan keberlanjutan usaha ya. Kalau misalnya perusahaan itu mampu mengatasi resiko-resiko yang ada, berarti dia bisa bertahan dalam jangka panjang. Gitu. Nah, penentuan risiko akan sangat mempengaruhi kecukupan dan kompetensi bukti audit. Bukti audit juga kita bahas di pertemuan selanjutnya. Risiko dan bukti audit kita bahas minggu depan. Oke, selanjutnya informasi dan komunikasi. Jadi sistem akuntansi perusahaan seharusnya bisa menyediakan audit trail yang lengkap atas setiap transaksi. Jadi auditor dituntut untuk memahami metode pemrosesan data, dokumen dan catatan yang digunakan, dan review ulang pengalaman terdahulu dengan organisasi auditan. Jadi auditor itu harus tahu apa dokumen-dokumen yang digunakan, bagaimana proses pencatatan akuntansinya, siapa saja yang berperan dalam proses tersebut. Oke, nah selanjutnya pemantauan dan monitoring ini mengetahui apakah kebijakan pengendalian atau prosedur yang diterapkan oleh manajemen. Auditor seharusnya menggunakan ini sebagai bahan untuk melihat apakah manajemen melakukan koreksi atas terjadinya masalah dalam tubuh perusahaan. Jadi auditor itu harus tahu apakah di perusahaan tersebut sudah ada pemantauan dan monitoring ya. Sudah ada pengendalian oleh manajemen sendiri atau belum. Misalnya ada kecurangan, apa yang dilakukan manajemen. Begitu. Nah, bagaimana bentuk prosedur pengendalian intern suatu perusahaan? Ini contoh-contohnya. Jadi, prosedur pengendalian terdiri atas adanya otorisasi yang memadai. Tadi seperti saya contohkan, misalnya ada karyawan akuntansi ya, dia melakukan input utang gitu. Nah, siapa yang memeriksa kalau inputan ini sudah selesai, apakah ada yang memeriksa, ada yang mengotorisasi atau tidak gitu ya. Mengotorisasi atau mengesahkan gitu. Nah, kemudian adanya pemisahan tugas dan fungsi. Tadi misalnya ada pemisahan tugas antara yang mencatat jurnal dengan yang menerima uang kas gitu. Kemudian adanya dokumen dan catatan untuk akuntansi ya. Kemudian pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan. Jadi apakah uang kas sudah disimpan di brankas, kemudian dana kas yang lebih besar disimpan di bank, serta ada pemeriksaan independen gitu. Jadi ini ya prosedur-prosedur pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Di bentuk-bentuk SPI-nya bisa dilakukan hal-hal ini. Nah, bagaimana auditor itu mengetahui kondisi pengendalian internal suatu perusahaan? Ini ya caranya mereview pengalaman yang lalu dengan klien. Jadi kalau misalnya sudah pernah diaudit sebelumnya, tinggal direview saja bagaimana kondisi SPI-nya di tahun lalu. Nah, selanjutnya kalau misalnya masih pertama kali audit di perusahaan tersebut, berarti melakukan interview ya ke manajemen, supervisor, dan staf personel yang sesuai. Jadi biasanya masing-masing kantor akuntan publik itu sudah punya lembar kuesioner untuk SPI. Apakah ada pembagian tugas untuk bagian akuntansi, apakah kas sudah disimpan dengan layak, dan sebagainya gitu ya. Sudah ada kuesioner, tinggal ditanyakan saja. Kemudian melakukan inspeksi dokumen dan catatan, serta mengamati aktivitas dan operasional entitas. Jadi langsung dilihat ke perusahaannya. Ini apakah sudah ada SPI yang baik atau belum. Nah, kemudian ini ya dokumentasi pemahamannya bisa dengan kuesioner tadi. Kemudian ada bagan alur dan memoranda atau komentar tertulis. Jadi bisa dalam bentuk-bentuk itu. Oke, nah materinya sebatas ini saja. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri di literatur. Setelah itu ada tugas individu. Ini untuk dikerjakan di minggu ini, pertemuan selanjutnya ya. Jadi bisa dikerjakan dari sekarang. Oke, jadi tugasnya adalah mencari sebuah usaha, kemudian ini kok PPT-nya jalan sendiri ya. Sebentar, carilah sebuah usaha, kemudian lakukan analisis pengendalian intern untuk usaha tersebut. Jadi, kalian mencari usaha di dekat rumah kalian saja ya. Ini tugas individu. Seharusnya ini tugas kelompok, tapi karena
masih di situasi pandemi, untuk tugas individu saja. Jadi silakan mencari usaha di dekat rumah Anda. Ini minimal memiliki 2 karyawan lah ya. Jadi misalnya Indomaret atau toko kelontong, resto, kafe, toko pakaian, terserah saja yang paling dekat saja dengan rumah Anda. Tuh. Kemudian yang dibahas adalah hal-hal seperti ini. Nomor 1, menjelaskan bentuk usahanya. Jadi jumlah karyawannya berapa, lokasinya di mana, produknya apa, dia pabrik atau dia menjual barang, dan sebagainya. Terus yang kedua, bentuk pengendalian intern yang ditemukan. Jadi minimal 3, misalnya bagaimana sih supaya produknya itu, misalnya toko gitu ya, bagaimana sih supaya barangnya tidak dicuri orang. Oh, ternyata di depannya ada Pak Satpam gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian barang-barang yang mahal ditaruh di dalam sehingga kalau ada yang mau beli harus tanya dulu baru diambilkan dan sebagainya. Jadi silakan dianalisa ada bentuk pengendalian intern apa saja yang di situ. Kalian boleh mengamati saja usahanya atau boleh bertanya ke pengelola usahanya kalau memungkinkan ya. Oke, yang ketiga, kelemahannya apa? Jadi misalnya kalian lihat di usaha tersebut, ada nggak resiko kehilangan aset, resiko pencurian, atau kecurangan yang dilakukan karyawan, atau kecurangan yang dilakukan pelanggan. Nah, ini minimal 3 ini harus dijawab ya, resiko kehilangan asetnya bagaimana, kecurangan karyawannya bagaimana, kecurangan pelanggannya bisa terjadi nggak gitu. Kemudian yang keempat, saran pengendalian intern untuk usaha tersebut dan alasannya. Jadi apa saran kalian, misalnya tambahan memasang CCTV gitu misalnya, dan alasannya seperti apa. Nah, tugas ini dibuat dalam bentuk PPT. Kalau memungkinkan disertai foto usaha yang dianalisis, kemudian tuliskan nama kelas dan nama absen. Sekali lagi ini tugas individu ya, dan porsi nilainya cukup besar karena ini termasuk tugas yang setengah besar ya. Gitu. Oke, jadi ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini, bisa dikumpulkan minggu depan lewat LMS. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan terkait materi atau tugas, boleh ditanyakan di grup WA. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.